Siap-siap ya, karena bakal ada yang beda banget nih di pom bensin langganan Anda, khususnya buat para pengguna solar. Namanya B50. Nah, apa sih B50 ini sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, Anda lagi di SPBU mau isi solar. Tiba-tiba ada pilihan baru di nozzle-nya. Ini bukan cuma merek baru loh, tapi jenis bahan bakarnya yang bener-bener beda. Pasti penasaran kan? Oke, kita langsung aja cari tahu. Oke, jadi B50 itu apa sih sebenarnya? Simpelnya, B50 itu standar bahan bakar nasional yang baru. Anggap aja ini resep setengah-setengah. 50%-nya itu biodiesel yang dibikin dari kelapa sawit kita, dan 50% sisanya ya solar biasa yang selama ini kita pakai. Jadi 50-50, gampang kan ingatnya? Nah, pertanyaan paling pentingnya, kenapa sih harus ganti? Kenapa pemerintah getol banget sama program ini? Ternyata ini bukan cuma soal ganti bahan bakar biasa loh, ada misi besar di baliknya, sebuah langkah strategis buat negara kita. Yuk kita lihat dari sudut pandang pemerintah, apa aja sih untungnya? Oke, alasan pertama dan ini penting banget adalah biar kita lebih mandiri soal energi. Selama ini kan kita banyak banget impor solar. Nah, dengan B50, setengah kebutuhan solar kita bisa dipenuhi dari dalam negeri, dari sawit kita sendiri. Artinya apa? Kita jadi nggak terlalu pusing lagi kalau harga minyak dunia tiba-tiba naik gila-gilaan. Ini kayak bangun benteng pertahanan energi buat Indonesia. Nah, ini nyambung dari yang tadi. Kalau impor solar kita berkurang, otomatis devisa negara alias dolar kita jadi nggak banyak keluar. Ini bagus banget buat ekonomi. Rupiah bisa lebih stabil, dan yang paling penting, uangnya nggak lari ke luar negeri. Uangnya muter di sini, di Indonesia, buat ekonomi kita sendiri. Dan yang ketiga, ini soal memaksimalkan apa yang kita punya. Kita semua tahu kan, Indonesia ini juaranya sawit di dunia. Daripada sawitnya diekspor mentah-mentah, kenapa nggak kita olah sendiri jadi sesuatu yang lebih bernilai? Ya, jadi bahan bakar ini. Jadi industri sawit kita makin kuat, dan pastinya ini bisa bantu kehidupan jutaan petani sawit di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita simpulin nih, B50 itu bukan cuma soal bahan bakar. Ini tuh paket lengkap. 1. Bikin energi kita aman. 2. Bagusin ekonomi negara. 3. Ngangkat industri sawit kita. Keren kan? 3 tujuan besar tercapai dalam satu program. Ini langkah nyata menuju Indonesia yang lebih mandiri. Oke, cukup soal negara. Sekarang kita turun gunung nih. Kita ngomongin yang lebih dekat sama kita sehari-hari. Yup, kita ngomongin garasi rumah Anda. Apa sih efek B50 ini buat mobil atau truk diesel kesayangan Anda? Nah, ini yang perlu kita perhatiin. Ini nih, pertanyaan yang mungkin udah ada di benak Anda dari tadi. Terus, mobil gue gimana nasibnya? Boros nggak? Bikin mesin rusak nggak? Tenang, tenang. Yuk kita lihat bareng-bareng datanya, apa kata hasil uji coba soal performa dan risiko perawatannya. Nah, ini dia perbandingannya, biar adil. Soal jarak tempuh atau keiritan, performanya sih bersaing ya, nggak jelek-jelek amat. Tapi ada tapinya. Ada kemungkinan konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros untuk dapat tenaga yang sama. Kenapa? Karena kandungan energi biodiesel itu sedikit di bawah solar murni. Terus soal perawatan? Nah, ini yang harus jadi perhatian utama. Siap-siap filter solar Anda bakal kerja ekstra keras, terutama di awal-awal pemakaian. Loh, kok filternya jadi cepet kotor? Nah, ini justru pertanda lagus sebenarnya. Bayangin deh, B50 ini kayak sabun cuci super buat tangki bensin Anda. Selama bertahun-tahun kan, pasti ada kerak, ada kotoran yang nempel di dalam tangki. Nah, B50 ini nyikat semua kotoran itu sampai bersih. Kotorannya kemana? Ya kesaring semua di filter. Makanya di awal-awal filternya jadi cepet banget kotor. Itu artinya sistem bahan bakar Anda lagi di detox. Jadi sering ganti filter di awal itu wajar dan justru penting buat kesehatan mesin jangka panjang. Terus semua mobil diesel bisa pakai B50? Nah, ini jawabannya. Kalau mobil Anda keluaran baru, mobil diesel modern, harusnya sih aman jaya. Udah didesain buat menerima campuran biodiesel. Tapi kalau mobil Anda tergolong model lama, wah ini wajib hukumnya buat konsultasi dulu ke bengkel resmi. Jangan main langsung isi aja ya. Biar dicek dulu, mungkin ada penyesuaian kecil yang perlu dilakuin biar mesinnya tetap awet dan performanya oke. Oke, kita udah ngobrolin soal B50 itu apa, kenapa penting buat Indonesia, sampai efeknya ke mesin kita. Lengkap ya? Sekarang pertanyaan pamungkasnya, kapan kita bisa mulai nyobain B50 ini di SPBU? Yuk kita intip jadwal resminya.
Jadi, program ini nggak ujuk-ujuk diluncurin gitu aja. Saat ini, B50 lagi diuji coba habis-habisan di sektor yang paling berat, kayak di kereta api dan alat-alat tambang. Ini buat mastiin bahan bakarnya bener-bener tangguh. Nah, kalau semua tes ini lolos dan hasilnya oke, catat tanggalnya. Pemerintah nargetin B50 bakal tersedia serentak di semua SPBU mulai 1 Juli 2026. Jadi kesimpulannya gimana? B50 ini jelas sebuah lompatan besar buat Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun kemandirian energi. Tapi, di sisi lain kita sebagai pengguna juga harus siap dengan beberapa penyesuaian, terutama soal perawatan mesin di awal. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita semua renungkan. Dengan keuntungan yang begitu besar buat negara dan sedikit pekerjaan rumah buat kita, para pemilik kendaraan, kira-kira Indonesia udah siap belum nih buat revolusi bahan bakar ini?